Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fred Arsyad. NIM saya 208100024. Fakultas saya Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester saya. Soal yang saya bawa itu pentingnya ilmu komunikasi. Pertama-tama, saya di sini akan membahas memperbaiki cara pandang terhadap diri sendiri. Yang pertama itu mendalami ilmu komunikasi membuat kita belajar untuk lebih mengenal diri sendiri. Proses pembelajaran dapat kita peroleh melalui komunikasi intrapersonal maupun interaksi dengan orang lain. Dengan memahami bagaimana komunikasi memberikan dampak terhadap persepsi mengenai diri sendiri, dapat membantu kita untuk lebih bisa menghargai diri sendiri. Selain itu, mempelajari keterampilan komunikasi bermanfaat dalam memperbaiki cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Berbagai riset menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat membantu pembentukan kepercayaan diri seseorang. Jadi, keberhasilan kita dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam berbagai situasi sosial dan pencapaian kita dalam profesional akan membentuk perasaan positif terhadap diri sendiri. Yang kedua, memperbaiki cara pandang orang lain terhadap diri. Secara psikolog, setiap manusia lebih suka berkomunikasi pada orang lain yang dapat berkomunikasi dengan baik. Jika kita berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki kemampuan, maka secara ilmiah kita juga akan bergerak untuk meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Semakin seorang dipandang memiliki kemampuan yang mumpuni, maka orang lain ingin berinteraksi dengan orang tersebut. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan mengenai hubungan antar manusia. Komunikasi tidak hanya mempelajari tentang bagaimana cara berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, tapi juga tentang cara bagaimana membangun hubungan-hubungan dengan orang lain dan tipe komunikasi yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Melalui hubungan antara manusia seperti pertemanan, hubungan cinta, hubungan keluarga, dan hubungan dalam suatu organisasi, kita belajar tentang kepercayaan, kedekatan, dan hubungan timbal balik. Yang keempat, mengajarkan keterampilan yang penting dalam kehidupan. Mempelajari komunikasi berarti dalam berbagai macam keterampilan yang berguna oleh setiap orang dalam satu fase kehidupannya. Keterampilan tersebut adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecah masalah, kemampuan dalam mengatasi konflik, kemampuan dalam membangun tim, kemampuan dalam literasi media, dan public speaking. Yang kelima, membantu kita untuk melatih kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Indonesia yang menganut sistem demokrasi, kebebasan memperoleh informasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berbicara di depan umum dijamin dan diatur oleh konstitusi. Dengan pesatnya perkembangan informasi yang terjadi, kita dapat mengetahui berbagai macam isu hangat yang sedang diperbincangkan dan kita dapat dengan bebas membahasnya dengan orang lain. Tidak hanya itu, kita juga dapat mendiskusikannya dalam sebuah forum terbuka atau melalui media massa. Kita juga dapat dengan bebas mengkritisnya. Yang keenam yaitu membantu kita meraih kesuksesan secara profesional. Sebagai seseorang yang berlatar belakang pendidikan komunikasi, kita dapat meraih berbagai macam pekerjaan yang kita inginkan. Beberapa profesi yang memerlukan keterampilan komunikasi, misalnya public relation. Yang ketujuh, membantu kita meningkatkan kemampuan berbahasa. Mempelajari dan mendalami bahasa asing atau bahasa daerah lokal akan membantu kita berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda bahasa dan budaya. Jika hal ini kita topang dengan pemahaman konsep-konsep komunikasi dasar dan menerapkannya dalam interaksi kita dengan orang lain, maka kemampuan bahasa kita dengan sendirinya akan berkembang. Demikian beberapa manfaat mempelajari ilmu komunikasi. Dengan mempelajari ilmu komunikasi dapat memperkaya wawasan dan wacana kamu di bidang ilmu komunikasi. Mungkin sekian dari video yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau ada kekurangan mohon dikoreksi. Kalau ada salah juga mohon maaf, karena kita masih di fase dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.